Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya atau yang biasa kita sebut dengan morfologi tumbuhan. Yuk simak terus videonya. Teman-teman, pernah nggak kalian melihat pohon mangga atau bunga mawar? Nah, semua tumbuhan punya bagian-bagian yang bisa kita lihat dari luar. Bagian-bagian tumbuhan itu disebut sebagai morfologi tumbuhan. Coba kita sebutkan bersama-sama ya. Dari mulai akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semua bagian tumbuhan punya tugas penting supaya tumbuhan bisa hidup dan tumbuh dengan baik. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar mengenai akar. Kalau teman-teman melihat tumbuhan, kira-kira akarnya berada di mana ya? Nah, betul sekali, akar berada di dalam tanah. Akar juga punya tugas yang sangat penting, yaitu membantu penyerapan air dan makanan yang berada di dalam tanah. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan berdiri kuat supaya tidak mudah roboh. Ada dua jenis akar yang akan kita pelajari. Yang pertama ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Contoh akar tunggang adalah tanaman wortel dan mangga, sedangkan akar serabut ada pada tanaman padi dan jagung. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai batang. Coba lihat pohon yang ada di sekitar rumah kalian. Bagian yang berdiri tegak itu disebut sebagai batang. Batang membantu tumbuhan berdiri tegak dan tidak jenuh. Batang juga menjadi tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Selain itu, batang membantu mengalirkan air dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Hebat juga ya tugas batang. Ada 3 jenis batang. Yang pertama batang basah seperti pohon pisang, yang kedua ada batang rumput seperti padi, dan yang ketiga ada batang kayu seperti pohon jati. Selanjutnya ada daun. Daun yang biasa berwarna hijau dan tumbuh pada batang atau ranting tumbuhan. Tahukah teman-teman kalau daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan sendiri? Proses ini disebut sebagai fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari, air, dan juga udara. Selain membuat makanan, daun juga membantu tumbuhan bernapas dan mengatur penguapan air. Setiap tumbuhan memiliki bentuk daun yang berbeda-beda. Ada daun yang berbentuk bulat, lonjong, menjari, dan ada juga yang memanjang. Misalnya daun mangga yang berbentuk lonjong dan daun pepaya yang berbentuk menjari. Nah, berdasarkan tulang daunnya, daun dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Wah, ternyata daun tidak hanya membantu tumbuhan membuat makanan, tetapi juga memiliki berbagai bentuk dan jenis yang menarik untuk dipelajari. Teman-teman, siapa di sini yang suka bunga? Bunga memang memiliki warna yang cantik dan aroma yang harum. Karena keindahannya, banyak orang menanam bunga di halaman rumah atau di taman. Tetapi, kalian tahu tidak, bunga tidak hanya berfungsi sebagai hiasan. Bunga merupakan bagian yang penting dari tumbuhan karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah cara tumbuhan menghasilkan tumbuhan baru agar tidak punah. Setelah terjadi proses perkembangbiakan, bunga dapat berkembang menjadi buah. Nah, di dalam buah tersebut biasanya terdapat biji yang nantinya bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Di dalam bunga terdapat beberapa bagian penting. 2 di antaranya adalah putik dan benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan bunga yang menghasilkan serbuk sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina pada bunga yang nantinya akan berkembang menjadi buah dan biji setelah menerima serbuk sari. Menarik sekali ya, jadi bunga tidak terlihat cantik saja tetapi juga memiliki tugas yang penting bagi kehidupan tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang buah yang biasa kita
kita konsumsi. Pasti banyak banget nih yang suka buah. Buah memiliki rasa yang sangat enak, segar, dan mengandung banyak vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Tapi kalian tahu tidak, buah tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi buah juga memiliki fungsi yang paling penting bagi tumbuhan. Buah terbentuk dari bunga yang telah mengalami proses perkembangbiakan. Di dalam buah terdapat biji yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Karena itu, buah berfungsi melindungi biji agar tetap aman bagi benturan, panas, maupun gangguan hewan. Selain melindungi biji, buah juga membantu penyebaran biji ke tempat lain. Misalnya, buah yang dimakan hewan dapat membawa bijinya ke tempat yang jauh. Ada juga buah yang jatuh ke tanah atau terbawa air sehingga bijinya dapat tumbuh di tempat yang baru. Jadi, buah tidak hanya enak untuk dimakan, tapi juga memiliki peran penting dalam membantu pertumbuhan perkembangbiakan dan menghasilkan tanaman baru. Selanjutnya ada biji yang merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting karena biji adalah calon tumbuhan baru. Jika biji ditanam di tanah yang subur, kemudian disiram dan dirawat dengan baik, biji akan berkecambah. Setelah itu, biji akan tumbuh menjadi tanaman kecil lalu berkembang biak menjadi tumbuhan yang lebih besar. Setiap biji memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada biji yang berukuran besar dan ada juga biji yang berukuran kecil. Dan biji dibagi menjadi dua jenis, yaitu monokotil dan juga dikotil.